Al-Ghafur artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengampuni. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni dosa, yang Maha Menerima taubat, yang Maha berat dan dahsyat hukumannya. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode kita yang ke-64 kali ini, kita akan membersamai nama Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengampuni. Kita semua menyadari, para hadirin, manusia adalah tempatnya khilaf dan salah. Manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan, dosa, kekhilafan. Karenanya, nama Ghafur ini, nama Allah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Allah mengatakan dalam salah satu firman-Nya, Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab zid tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni dosa, yang Maha Menerima taubat, yang Maha berat dan dahsyat hukumannya. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Para hadirin, hakikat dari Al-Ghafur diambil dari kata maghfirah. Maghfirah artinya menutup. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa hambanya, hakikatnya Allah sedang tutup apa yang buruk dari kita. Allah tidak ingin permalukan kita dengan dosa-dosa yang kita buat. Dialah Tuhan yang Ghafur, Maha menutup segala kesalahan hambanya. Maka dari itu tak jarang Allah baru mempermalukan seorang hamba ketika dia berdosa di saat dosa itu sudah diperbuatnya untuk kesekian kali. Allah tidak akan permalukan hambanya ketika dia baru melakukannya untuk pertama kali. Pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tertangkap seorang pencuri. Dia pun dibawa kepada khalifah untuk diadili. Umar bertanya kepada pencuri tersebut, "Udah berapa banyak kau mencuri?" Pencuri itu mengatakan, "Khalifah, ini baru sekali aku mencuri." Khalifah Umar mengatakan, "Dusta kau. Kalau baru pertama kali mencuri, tidak mungkin Allah akan mempermalukanmu seperti ini." Maka dari itu, kita semua menyadari betapa banyak kesalahan kita yang terang-terangan kita buat, ataupun yang tersembunyi. Dengan namanya Al-Ghafur, Allah tutup itu. Para hadirin, maka dari itu kita semua harus menyadari ada firman Allah yang lain yang menggambarkan kepada kita Allah ketika mengampuni kesalahan orang berbeda dengan manusia ketika memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain terhadap dirinya. Sering sekali kita, kalau yang berbuat salah kepada kita, orang yang lebih lemah dari kita, kita menuntut untuk dibalas. Tapi ketika yang
berbuat salah kepada kita, atasan kita, orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih kuat dan posisinya lebih tinggi dari kita, kita tak berani menuntut balas. Karena kita sadar kekuatan kita ada di bawah dia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang lebih kuat darinya. Walaupun demikian, Allah ampuni dan tutupi kesalahan kita. Bukan karena Allah takut atau segan kepada siapapun, tapi karena namanya Al-Ghafur, yang maha menutup dan tidak ingin mempermalukan para hambanya. Para pemirsa sekalian, makanya Allah katakan, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Sekiranya kau azab dan hukum mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau memilih untuk menutup kesalahan mereka, mengampuni dosa-dosa yang mereka buat, sesungguhnya kau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karenanya mengampuni orang lain itu punya nilai yang lebih besar ketika kita mengampuni sedangkan kita dalam kondisi yang kuat dan mampu menuntut balas. Namun di saat orang mengampuni berangkat dari ketidakberdayaannya, berangkat dari ketidakmampuannya dan ketakutannya, maka mengampuni yang demikian bukanlah mengampuni yang punya level tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, Allah menamakan dirinya Al-Ghafur. Kata Ghafur ini mengisyaratkan seberapa banyak kita melakukan dosa, kemudian kita beristighfar minta ampun kepadanya, kemudian kita taubat untuk kembali kepadanya. Allah siap untuk menutup dan menghapus dosa-dosa kita. Makanya orang yang beriman, sebanyak apapun dosa yang mungkin kita buat kepada Allah, jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya. Jangan pernah kita pesimis memandang masa depan dengan mengatakan, udahlah, celakalah aku, Allah tak akan mengampuni dosaku. Perhatikan ayat yang dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai ayat paling mendatangkan optimisme dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Wa qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakan kepada para hambaku yang telah berlebihan dalam berbuat dosa, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat dan kasih sayangku. Kenapa? Karena aku Tuhan yang mengampuni semua dosa. Selama kita bertobat, selama kita beristighfar, selama kita minta ampun, di waktu yang belum terlambat, masih ada kemungkinan Allah akan terima munajat, doa, dan ampunan akan diberikan untuk kita. Karena dari itu, setiap orang yang beriman tidak boleh meninggalkan dari dirinya kebiasaan untuk beristighfar. Bayangkan, manusia yang paling teratur hidupnya, paling jauh dari dosa saja, Rasulullah dikatakan dalam sebuah riwayat, sehari semalam Rasulullah beristighfar tak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain, tak kurang dari 100 kali. Bagaimana pula dengan kita? Tempat banyak khilaf dan salah. Untuk itu, istighfar lebih dibutuhkan lagi bagi kita semua. Istighfar bukan hanya sekedar menjadi sebab Allah lapangkan rezeki bagi kita. Tapi istighfar adalah faktor yang sangat penting agar Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita. Makanya Nabi mengajarkan salah satu bacaan istighfar yang paling indah dan paling baik yang kemudian dikenal dengan sebutan Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Bagaimana bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli.
fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bagaimana kalau kita simak makna yang terkandung? Ada terkesan saat seorang hamba membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh dengan kesungguhan, nampak di dalamnya tercermin ya kerendahan hati kita. Kita menghinakan diri Allah, mengemis agar Allah mau mengampuni kita. Tetapi para hadirin, sebaik-baiknya istighfar adalah istighfar yang juga diikuti dengan kebiasaan mudah mengampuni orang lain. Jangan kita saja minta dosa kita diampuni Allah, tapi ketika ada orang lain berbuat sesuatu yang tak menyenangkan kepada kita, kita justru mendendam dan tak mau mengampuninya. Kenapa? Mengampuni sesama mukmin, mengampuni saudaramu yang bersalah, itu salah satu jalan yang paling cepat agar Allah memberikan ampunannya untuk kita semua. Ini pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ketika putrinya Aisyah dituduh berzina. Ketika itu ada keponakan Abu Bakar yang namanya Mistah. Bulanannya dikasih Abu Bakar, tapi ternyata Mistah termasuk yang menyebar fitnah dan berita hoax itu kemana-mana. Begitu Abu Bakar tahu, Abu Bakar marah, bahkan dia bersumpah, takkan kuberikan lagi kau nafkah dan takkan kusubsidi biaya hidupmu. Tapi apa yang terjadi para hadirin? Ketika turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu ulil kurba wal yatama wal masakin fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ampuni, buka lembaran baru. Bukankah kau pengen diampuni Allah? Kalau kita pengen diampuni Allah, maka tatalah hati kita untuk mau memberikan ampunan dan kemaafan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Demikian nama Al-Ghafur dengan segala konsekuensi dalamnya. Rajinlah beristighfar, itu adalah sumber segala kebaikan. Dan mulailah memaafkan dan memberikan ampunan untuk orang sebelum kita bermohon ampunan kepada Allah. Terima kasih. Wabillahil hidayatu wat taufik. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.